Topik kita kali ini adalah tentang iktikaf, sebuah amalan istimewa yang seharusnya kita sempatkan untuk kita amalkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih pada 10 hari terakhir, yang insya Allah 3 hari lagi kita sudah berada di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, Kiai Agus Kusnadi, dan segenap partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini di Ramadan hari yang ke-17 ini, alhamdulillah Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan atas nikmat yang diberikan kita mampu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pencerahan, mendengarkan bekal yang akan disampaikan oleh narasumber kita, baik Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, dan beliau Dr. Andes Haji Agus Kusnadi, guru-guru kita, yang akan menyampaikan tentang iktikaf. Semoga ini menjadi bekal kita, terlebih di 10 hari terakhir Ramadan ini menjadi bagian yang sangat penting dan pokok dalam proses ibadah kita untuk mencapai optimalisasi di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita segera dengarkan paparan atau kajian pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kami perlu ingatkan bahwa selama Zoom ini berlangsung, mohon nanti mikrofonnya untuk dinonaktifkan sementara waktu, dan bila mana nanti pada saatnya tanggapan atau tanya jawab bisa diaktifkan kembali. Mari kita awali dan kita buka forum pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk sesi yang pertama kami haturkan kepada Dr. Agus Sukaca untuk menyampaikan. Silakan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah semua pulau-pulau besar di Indonesia sudah terwakili. Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, alhamdulillah semuanya sudah ada di dalam forum ini. Ya. Di pagi hari ini, hari yang ke-17 bulan Ramadan, kita dapat kembali berjumpa di Golden Habit Forum episode yang ke-104. Topik kita kali ini adalah tentang iktikaf,
sebuah amalan istimewa yang seharusnya kita sempatkan untuk kita amalkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih pada 10 hari terakhir, yang insya Allah 3 hari lagi kita sudah berada di sana. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Insya Allah nanti Kiai Agus Kusnadi akan memberikan perspektif yang lain tentang i'tikaf, tambahan penjelasan. Saya akan mengawali i'tikaf sebuah amalan penting khususnya di bulan Ramadan. Ini kita awali dengan memahami takrif atau pengertian dari i'tikaf itu sendiri. Saya ambilkan pengertian yang diberikan di Tarjih, ya, yang dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Ya. Ini pengertian bahasa atau lughatan, i'tikaf itu adalah berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Nah, menetap dalam sesuatu. Sesuatu ini adalah suatu tempat. Nah, sementara menurut istilahan, menurut Al-Hanafiyah, para ulama mazhab Hanafi, memberikan takrif i'tikaf sebagai berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Ini menurut para ulama Hanafiyah. Sementara menurut Asy-Syafi'iyah, ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i, memberikan takrif i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Nah, yang selanjutnya menurut Majelis Tarjih dan Tasdid, i'tikaf diartikan sebagai aktivitas berdiam diri di masjid dalam suatu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tertentu untuk mengharapkan ridho Allah. Dari ketiga pengertian ini sebenarnya ya prinsipnya samalah, kalau beda-beda tipis saja. Tapi pada intinya adalah sebuah amalan kita berdiam diri di masjid. Nah, temponya ini yang beda. Ya. Kalau mazhab Maliki itu menyatakan temponya ya paling tidak 1 kali 24 jam, sehari full. Tapi yang lain tidak, seperti Hanafi tidak membedakan. Waktunya berapa lama tidak masalah. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa lebih, bisa 24 jam. Nah, Muhammadiyah nampaknya lebih mengambil dari yang kedua. Jadi waktunya tidak harus 24 jam, tapi yang penting dalam saat tertentu berada di masjid dengan niat i'tikaf itu sudah termasuk amalan i'tikaf. Nah, i'tikaf kita lakukan di masjid. Nah, masjid ini, Bapak Ibu sekalian, dinyatakan oleh Nabi kita adalah baitun min buyutillah. Masjid itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, jadi rumah Allah itu diantaranya adalah masjid. Ka'bah itu juga kita sebut sebagai Baitullah. Jadi Ka'bah Baitullah, masjid itu juga baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah ya, dalam hadisnya tentang bagaimana menuju ke masjid. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyak dia faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra
tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, ya, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, dan satunya lagi meninggikan derajat. Jadi kalau kita berangkat ke masjid, melangkah ke masjid dalam keadaan tatahhar, telah bersuci, dalam keadaan suci, maka langkah-langkah kita itu menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian, ya ini sabda Nabi kita harus yakin, kita harus percaya, dan ini menunjukkan bahwa masjid itu adalah simbol kebaikan. Menuju ke masjid itu kita menuju kebaikan. Karena masjid yang di situ disematkan nama Allah, Baitullah, rumahnya Allah, itu berarti di situ adalah simbol segala kebaikan berada di masjid. Maka menuju ke masjid sesungguhnya adalah perjalanan menuju kebaikan. Saya mempunyai suatu pemahaman bahwa beriktikaf di masjid itu adalah proses menyelaraskan diri dengan kebaikan-kebaikan sesuai kriteria yang Allah tetapkan. Jadi menuju Baitullah itu artinya kita sedang berjalan menuju kebaikan-kebaikan, di mana kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyelaraskan diri supaya itu kita baik sesuai dengan kriteria yang Allah tetapkan. Bukan baik menurut orang-orang atau kebanyakan orang, tapi baik menurut Allah. Dan baik menurut Allah itu sudah dideskripsikan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga sesungguhnya beriktikaf di masjid adalah proses menyelaraskan diri dengan kebaikan-kebaikan sesuai kriteria yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, dalam tuntunan yang diberikan oleh Tarjih, amalan-amalan yang dilakukan di dalam beriktikaf itu adalah amalan-amalan yang baik, ya. Antara lain ya, melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat lail, dan lain-lain, tergantung situasinya. Kalau kita iktikafnya misalnya malam, berarti kita menyempatkan sholat lail, ya. Sholat tarawih, sholat tahajud, di situ kita lakukan pada waktu malam. Tapi setiap kita memasuki masjid, pasti didahului dengan tahiyatul masjid. Kemudian membaca tadarus Al-Quran, itu amalan mustahab di dalam kita beriktikaf. Membaca tadarus, itu intinya kan merefleksikan diri kita dengan Quran. Kita baca, kita pelajari, kita kaji, kemudian kita refleksikan apakah yang kita baca itu sudah kita implementasikan atau belum. Kalau perintah sudah kita lakukan atau belum, kalau larangan sudah kita jauhi atau belum, kalau irsyadat, petunjuk-petunjuk sudah menjiwai perilaku kita atau belum. Itu sesungguhnya sikap kita bertadarus. Jadi bukan hanya cepat-cepatan khatam, tetapi bagaimana kita membaca, memahami, merefleksikan, ya, sehingga kita jadi tahu positioning kita, status kita berada di mana terhadap ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, inilah amalan yang mestinya kita lakukan di dalam beriktikaf. Kemudian juga berzikir dan berdoa. Nah, ini kalau kita nanti akan beriktikaf, ya, doa-doa apa yang mau kita panjatkan mestinya sudah terprogram. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah itu betul-betul memang sudah kita programkan. Itulah yang mau kita wujudkan.
doa-doa yang sifatnya hanya spontanitas, tapi doa-doa yang baiknya adalah sudah terprogram, program apa yang mau kita wujudkan pada saat-saat yang akan datang. Misalnya, ya, ada yang belum memahami bacaan sholat. Nah, berdoa, ya Allah, supaya di Ramadan ini sudah tuntas bacaan sholat saya pahami. Mungkin ada lagi ketika kita membaca Al-Quran, belum tahu artinya. Nah, kita berdoa, kita program, ya Allah, ke depan saya akan berusaha bisa membaca Al-Quran, mengerti maknanya, sehingga tiap tadarus itu adalah proses refleksi diri. Ini zikir dan doa. Dan membaca Al-Quran itu termasuk bagian dari zikir. Nah, ini amalan-amalan yang kita lakukan di dalam i'tikaf. Membaca buku-buku Islam. Tentu ini untuk lebih memperkuat pemahaman kita terhadap ad-dinul Islam itu sendiri. Terutama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang kita lakukan, ya, amalan-amalan selama kita beriktikaf. Nah, selama beriktikaf, kita itu seharusnya tetap berada di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid. Jadi kita berada di dalam masjid. Nah, boleh keluar karena alasan yang dibenarkan. Antaranya adalah uzur syar'i, alasan syar'i. Nah, ini contoh yang di tuntunan tarjih itu, contohnya adalah sholat Jumat. Mungkin masjidnya tidak digunakan sholat Jumat, ya, sehingga ke tempat yang lain. Atau mungkin untuk melakukan amal-amal persiapan sholat Jumat, mandi dan lain sebagainya, pulang dulu, ya. Sehingga kemudian, udurnya ini adalah udur syar'i. Kemudian juga hajah tabi'iyah, keperluan hajat manusia, baik yang bersifat naluri maupun yang bukan naluri, seperti BAB, BAK, mandi janabah dan lain sebagainya, itu keluar dari masjid. Atau hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau dalam i'tikaf tuntunan tarjih itu yang dicontohkan adalah darurat, itu contohnya masjidnya runtuh. Tapi banyak hal darurat yang kita bisa keluar, misalnya sakit dan lain sebagainya, itulah darurat yang kita mesti keluar. Jadi intinya selama beriktikaf kita tetap berada di dalam masjid. Nah, caranya bagaimana? Cara pertama adalah kita menginap di masjid. Artinya kita ya pindahan di masjid. Ya. Jadi kita menginap di masjid. Ya, seperti kalau kita pindahan ke hotel, ya, menginap di hotel. Nah, kehidupan kita itu berpusat di situ. Ini hadis riwayat Aisyah. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asharal awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelah beliau wafat. Nah, ini rumahnya bergeser, full di masjid, keluar hanya kalau ada hajat. Nah, ini Bapak Ibu, terutama yang sudah pensiun, ini bisa mempersiapkan diri di 10 hari terakhir. Kegiatan utamanya di masjid. Dan boleh tidur di masjid, disiapkan tempat tidur dan lain sebagainya, sehingga waktu-waktu harus istirahat tetap berada di masjid. Keluar untuk mengambil perbekalan, untuk hajat-hajat yang sifatnya hajat pribadi dan lain sebagainya boleh keluar, tapi nanti baliknya ke masjid. Cara ini kita beriktikaf pindah rumah, ya, pindah rumah ke masjid. Jadi kalau kita mau ke rumah itu sifatnya kita hanya untuk melakukan suatu hajat tertentu. Ini cara yang dilakukan Rasulullah 10 hari terakhir itu rumahnya bergeser ke masjid. Cara yang lain
Ya, ada yang sifatnya parsial, kita bisa mengambil waktu-waktu tertentu tidak harus 24 jam. Ini yang difahami Muhammadiyah. Jadi dalam beriktikaf, kita boleh dalam waktu tertentu tidak harus 24 jam, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, silahkan. Nah, ini ada waktu-waktu yang istimewa yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Di antara waktu-waktu istimewa itu antara lain adalah menunggu sholat setelah sholat. Nabi kita bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bidarajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu ala al-bakari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat, itulah yang namanya ribat. Jadi menunggu sholat setelah sholat. Nah, misalnya kita sholat asar di masjid, nah, kita tidak pulang, nunggu sampai maghrib. Ya. Atau maghrib kita buka bersama di masjid, kita nunggu sampai isya, pulang setelah isya. Nah, itu juga iktikaf, intidarus shalah ba'da shalah. Dan ini mempunyai suatu nilai yang khusus. Waktu yang lain adalah diawali sholat jamaah subuh hingga waktu awal duha. Ini juga berdasarkan sabda Nabi kita, man sholal ghada fi jamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, tsumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Barang siapa yang sholat pagi hari subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah bersabda, sempurna. Ini pilihan waktu iktikaf parsial. Ya, iktikaf parsial tidak 24 jam, kita hanya mengambil waktu-waktu tertentu. Nah, Bapak sekalian, ini penting ya, seberapa lama kita di masjid selama bulan Ramadan dan nanti kita siapkan untuk bulan-bulan setelah Ramadan. Ini penting kita mengagendakan, kita juga sering berada di masjid. Durasinya, kehidupan kita itu kan banyak di rumah, ya tentunya di masjid dan di tempat kerja. Ya. Nah, antara rumah, masjid, tempat kerja ini mestinya ada keseimbangan. Ya. Ini karena masjid ini istimewa. Kalau kita tidak berada di masjid atau kurang berada di masjid, nah ini ada yang kurang kita sebagai umat Muslim. Karena masjid itu apa? Orang yang hatinya terikat dengan masjid, ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ini akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Maka kita perlu mengagendakan berapa jam sehari kita berada di masjid. Ya. Mungkin angkornya itu adalah sholat-sholat fardu sebagai daya panggil. Tapi kita datang bukan hanya untuk sholat selesai pulang, ya. Tapi mungkin ada aktivitas iktikaf ya seputar kita melakukan sholat fardu, sehingga kita sehari bisa setting beriktikaf di masjid. Itu tidak hanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Kalau sholat saja kan itu belum masuk iktikaf. Nah, iktikaf ini perlu kita niat iktikaf dan di situ kita duduk berdiam dalam saat tertentu di dalam masjid. Nah ini kalau itu istimewanya sholat jamaah di masjid itu nilainya tinggi dan perjalanan ke masjid itu menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Nah, ini istimewa sekali sekalian masjid sehingga kita mengagendakan untuk bisa beriktikaf di masjid. Ini menurut saya penting ya, urgen. Ya. Bagaimana hati kita itu selalu bergerak menuju kebaikan yang disimbolkan oleh masjid. Sehingga
Ya, etika di masjid itu sebenarnya adalah proses untuk kita selalu berada di dalam kebaikan. Demikian sebagai pengantar Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti Pak Kiai Agus bisa menambahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.